Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini mudah-mudahan jadi malam yang penuh berkah bagi kita semuanya, di mana kita akan membahas kajian Fikih Manhajus Shalikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kitab salat, pembatal salat bagian pertama. Dibaca. Fikih Manhajus Shalikin karya Fikih Manhajus Shalikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kitab salat. Pembatal salat bagian pertama. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata dalam kitabnya Manhajus Shalikin, salat itu batal. Tabtulus salatu bi tarki ruknin aw syartin wa huwa yaqdiru alaihi amdan aw sahwan aw jahlan. Dibaca. Salat itu batal karena 1. Dengan meninggalkan rukun atau syarat padahal ia mampu melakukannya. Meninggalkan di sini dengan sengaja, lupa atau tidak tahu. Lihat di sini pembatal sholat. Nanti kita lihat apa yang dimaksudkan konsekuensi dari pembatal sholat di sini. Yang jelas di antara sebabnya karena meninggalkan rukun. Tumaknina dia tinggalkan, tidak rukuk, tidak iktidal, juga tidak ada 2 kali tumaknina. Itu namanya meninggalkan rukun. Meninggalkan syarat berarti misalnya dia meninggalkan menutup aurat, dia meninggalkan wudhu atau bersuci, dia meninggalkan menutup aurat yang rawan di situ, dan syarat-syarat yang lainnya. Menghadap kiblat padahal masih mampu, terus ya sebab-sebab yang lainnya tidak bisa disebutkan di sini. Dan di sini beliau rinci tentang pembatal-pembatal ini. Kita mulai tadi dengan rukun, syarat, padahal mampu untuk dilakukan. Maka kalau seorang itu sengaja lupa atau tidak tahu, ya, maka kalau itu punya kemampuan untuk melakukannya, maka dia harus kembali melakukannya, tidak perlu sujud sahwi. Coba lihat kalimat selanjutnya. Salat batal berarti belum gugur kewajiban. Bab kali ini menjelaskan tentang pembatal dan hal yang dimakruhkan, di mana tidak disyariatkan sujud sahwi karena tidak ada dalil akan hal itu. Salat yang rusak atau batal berarti salat tersebut belum melepaskan kewajiban. Ia dituntut melakukan salat tersebut kembali, baik dalam bentuk adaan atau kerjakan salat pada waktunya, maupun qada'an atau kerjakan salat di luar waktunya. Sedangkan ma'ruf berarti sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan dengan perintah yang tegas. Nah, sedangkan makruh berarti sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan dengan perintah yang tidak tegas. Di situ ada kata yang hilang, nanti bisa diperbaiki oleh para pendengar sekalian. Di situ ada ralat dengan kalimat yang tidak tegas. Jadi kalau pembatal, salat yang rusak tadi berarti salat tersebut belum melepas kewajiban. Artinya kalau sholatnya batal ya harus diulang. Jadi tidak sekadar dia mau sholat saja, kewajibannya mau jadi gugur kalau pembatal-pembatal ini tidak dilakukan. Maka nanti kalau itu ingin dilakukan karena tadi sholatnya batal, maka bentuknya 2 macam. Tadi telah disinggung di sini dengan adaan, kerjakan sholat pada waktunya, maupun qada'an, yaitu kerjakan sholat di luar waktunya. Nah, jadi pembatal ini akan berkembang lagi. Tadi baru bagian 1 dari tabtulus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Monggo Mas Maulana, ada yang ingin tanyakan, silahkan. Pertanyaan yang masuk dari WhatsApp Radio Darus Shalihin. Nanti bisa WA ke 0812-281-85131. 15 menit ke depan insya Allah kami akan jawab. Monggo. Bismillah. Ustadz izin bertanya. Terkait dengan perbuatan syirik, misalnya perdukunan, apakah penghasilannya hanya haram baginya atau juga haram bagi orang lain yang diberikannya?
ia suka membagi-bagikannya, yaitu uang dan hadiah kepada orang lain. Jika juga haram bagi orang lain yang diberikannya, bagaimana solusinya jika sudah terlanjur menerima hadiah tersebut agar tidak mubazir karena merasa tidak enak untuk menolaknya? Baik, saya perlu rincian itu perbuatan syirik kayak bagaimana. Saya khawatir ketika saya jawab, ternyata yang saya jawab itu bukan perbuatan syirik karena statusnya nanti berbeda. Jadi jangan pertanyaan terlalu ngambang dan tidak tahu titik permasalahannya di mana. Jadi dirinci perbuatan syiriknya itu apa. Jangan-jangan yang bertanya tidak paham kalau itu syirik sehingga menghukumi itu syirik. Ya, jadi bisa diluruskan lagi pertanyaannya. Baik. Bismillah. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika ada seorang wanita akibat dipatahkan hatinya, dia jadi tak mau lagi percaya dengan pria? Bagaimana Ustadz solusinya? Solusinya harus segera move on. Move onnya ya jangan anggap masa lalu terus jadi kesedihan. Enggak. Orang muslim itu enggak selamanya futur, enggak selamanya lemah. Ya harus dekat dengan orang-orang baik, biar tambah semangat. Dia mungkin kurang lingkungan, kurang ilmu, dan akidah masih kurang kuat. Maka saran saya bermajelis ilmu lah dan dekat dengan orang-orang soleh. Terus. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Di masjid tempat saya tinggal, setiap sholat subuh imamnya selalu membaca doa kunut. Kalau saya diam saja dan tidak mengangkat tangan saat imam kunut, bagaimana Ustadz? Apakah sah berjamaah dengan imam? Sah. Namun kalau mau memilih pendapat yang lebih baik adalah tetap mengaminkan dan mengangkat tangan. Itu yang pendapat yang saya pilih. Dan ini juga dari pemahaman dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan dosa jariyah yang sudah lalu? Contoh saja, buka aurat dan dikirimkan ke lawan jenis. Sedangkan sekarang si ahwat sudah berhijrah dan menutup aurat serta meningkatkan ilmu agamanya. Dan sudah tidak mungkin lagi untuk berkomunikasi dengan si laki-laki tersebut. Karena beda negara dan lost kontak. Apakah bisa dimaafkan dosanya? Jazakallah khair Ustaz. Yang penting sekarang taubat, menyesal dengan masa lalunya buka-bukaan aurat. Kembali taat, sekarang pakai hijab yang syar'i, perbaiki diri jadi lebih baik, tambah terus ilmu, kemudian bertekad di masa akan datang tidak akan mengulangi lagi. Dan untuk mantan tadi tidak usah dicari-cari lagi. Terus? Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon pencerahannya, karena saya belum paham terkait zakat mal. Ini dulu saya bekerja dan harus membayar zakat 1.300.000 kepada panitia yang memberikan proposal nominal tersebut sesuai yang tertera di proposal tersebutnya. Dan pertanyaannya, pertama, apakah saya harus selalu menyetor zakat mal seperti tertera di proposal tersebut? Yang kedua, sekarang jika saya sudah berhenti bekerja dan ada panitia yang memberi proposal dengan mencantumkan nominal tersebut, apakah saya harus ataupun diharuskan untuk tetap memberi, padahal saya ingin tiap tahun memberi zakat bukan hanya lewat panitia, yaitu panitia badan zakat di tempat saya? Sebenarnya tadi dia tanya awal itu bagaimana? Pertama, apakah saya harus selalu menyetor zakat mal seperti tertera di proposal tersebut? Jadi zakat itu bukan seperti itu. Zakat itu 2,5% kalau ini mata uang ya. Dari uang yang dimiliki. Bukan seperti orang tawarkan proposal 1,3 juta, kita keluarkan 1,3 juta juga enggak. Sebab itu harta kita lebih banyak daripada itu. Sehingga itu bukan jadi standar. Ya, kalau punya syarat nisab haul terpenuhi, ya, kemudian lihat di akhir tahun itu
uang yang tersisa berapa, 2,5%-nya, nah itu yang dikeluarkan zakat. Nah, terus. Yang kedua, sekarang jika sudah berhenti bekerja dan ada panitia yang memberi proposal dengan mencantumkan nominal tersebut, apakah saya diharuskan untuk tetap? Tidak diharuskan untuk ikuti itu cuma proposal, sumbang sesuai kemampuan saja, tidak mesti dengan standar jumlah proposal yang disebutkan di situ. Selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah 10 tahun, tapi suami tidak sholat. Nauzubillah. Akhirnya sholat saya banyak lubangnya. Keluarga sudah menasehati, tetapi suami tetap cuek. Dari awal menikah, suami tidak bisa membimbing saya dan mengayomi. Saya sudah tidak bisa melakukan kewajiban sebagai istri. Bulan Agustus saya mengeluarkan semua yang saya rasakan, yang berakhir saya meminta cerai. Suami bilang iya. Saya tegaskan sekali lagi, iya ini apa? Kita sepakat pisah? Suami bilang, yowis. Pertanyaan saya, yang pertama, bagaimana status saya saat ini? Apakah sudah jatuh talak? Selama Agustus sampai saat ini kami hanya bicara kalau perlu dan tidak ada kontak fisik. Yang kedua, bagaimana hukumnya jika kami serumah demi anak-anak? Jazakallahu khair. Saya perhatikan kalimat tadi dari suami tidak tegas. Suami harus ucapkan kalimat tegas, saya talak kamu. Gak cuma kalimat ya wes aja gitu, gak cukup. Kata talak itu dengan kalimat sorry, atau dengan kalimat kinaya, kalimat kiasan, namun menunjukkan niat untuk talak. Jadi kalau seperti itu belum, dan secara hukum di pengadilan agama juga belum sampai dia urus resmi. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Jumari. Ketika khotib batal dalam khutbah Jumat, sedang yang mau ganti tidak siap. Bagaimana cara dan solusinya agar ibadah Jumat bisa tetap berjalan dengan baik? Oke, caranya khotib minta izin dulu keluar, nanti dia ulangi khutbah lagi. Baru langsung dengan sholat Jumat dilanjutkan, begitu. Selanjutnya Ustadz. Bismillah, afwan Ustadz izin bertanya. Seseorang bisa dikatakan sedang menimbun barang, itu bagaimana ya? Saya mahasiswa yang menjalani kuliah online. Kalau saya membeli voucher kuota internet dalam jumlah banyak, karena di rumah tidak ada wifi, apakah disebut sebagai penimbun? Jazakallahu khair. Dia menimbun jika dia simpan barang, stok sedang dibutuhkan di pasar, dan dia sengaja punya niatan untuk menaikkan harganya nanti ketika dia simpan. Bukan seperti orang simpan barang karena nanti bulan depan mau dipakai gitu, bukan. Namun ini mematikan harga, dia itu menaikkan harga dan mematikan stok yang ada di pasar. Nah itu yang dimaksud dengan menimbun. Dan Nabi SAW katakan, la yahtakiru illa khati. Tidak ada yang menimbun kecuali orang yang berdosa. Ada lagi? Dari Ummu Abdul Huda di Semarang. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya. Di tempat Ana masih diadakan kajian di masjid. Dengan adanya himbauan untuk tetap berada di rumah, sebaiknya tetap berangkat kajian atau di rumah saja? Baik. Saya sayangkan beberapa pembicara, pengisi, penceramah, ustadz, kiai tidak memahami kalau wabah yang sedang menyebar saat ini itu benar-benar rawan sekali kalau tidak bisa disikapi dengan baik. Mungkin para pemirsa yang mendengar video ini, sekaligus juga untuk para alim ulama, tolonglah pertimbangkan maslahat untuk diri antum sendiri dan juga untuk diri jamaah, karena ada yang hadir juga yang sepuh-sepuh dan mereka rawan untuk terkena virus gitu. Kita tidak tahu nanti ada orang yang datang, dia jadi carrier, yaitu pembawa virus, walaupun dirinya tidak sakit. Ada seperti itu keadaannya. Namun dia dapat mempengaruhi orang lain. Tolong timbang-timbang, apalagi di beberapa daerah itu sudah jatuh korban. Jawa Tengah, Semarang juga pasti saya yakin sudah ada. Ya, jumlah pastinya saya belum tahu itu berapa. Namun untuk meminimalkan korban,
tolonglah yang tempat berkumpulnya orang banyak itu ditiadakan dulu sementara waktu sampai nanti dari pihak berwenang mereka nantinya yang akan putuskan kapan lagi layak untuk kumpul-kumpul lagi seperti itu. Ya, dengar ini. Dan yang tanya apakah harus hadir atau disarankan hadir, jawab saya tidak. Saya tidak sarankan untuk hadir. Cukup dia kalau ada kajian online, ikuti kajian online saja. Untuk saat ini rawan sekali. Kecuali di daerah yang ini bukan di daerah kota, pelosok seperti kami di sini. Ini beda. Keadaannya beda. Jauh. Suasananya jauh dan orang-orang jarang ke sini juga. Yang dari luar jarang ke sini. Apalagi dengan keadaan pemerintah katakan tetap di rumah masing-masing. Ya kebanyakan di rumah, nggak ada yang mau ke desa seperti ini. Jadi tolong timbang baik-baik. Anda sebagai penuntut ilmu juga nyikapi dengan bijak. Ya baiknya tidak berangkat ke kajian seperti itu kalau memang tahu kondisinya rawan, potensial sekali untuk tersebarnya virus. Bagi Anda para pembicara, para ustadz, tolong timbang baik-baik. Ya bisa diganti dengan media online saat ini untuk menyampaikan nasihat kepada para jamaah. Lagi. Bismillah, mau bertanya Ustadz. Saya mau nikah dengan seorang akhwat yang ternyata dia adalah anak angkat. Info dari keluarga angkatnya bahwa ayah dan ibu kandungnya masih ada. Cuma orang tua angkat ini tidak mau ayah kandungnya hadir di pernikahan. Apakah wali nikahnya bisa langsung diwakilkan ke wali hakim atau tetap harus ada ayah kandungnya? Tetap harus ada ayah kandungnya dan ini harus dilaporkan ke KUA mana ayah kandungnya. Gak bisa ayah angkat untuk menikahkan di situ. Harus ada pengakuan dan harus jujur dalam hal ini. Baik, terus dua lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh jika zakat dibayarkan tiap bulan? Harta sudah mencapai nisab. Ada saudara yang memerlukan santunan tiap bulan. Jazakallahu khairan. Bayarnya tetap tunggu haul 1 tahun karena kebutuhan kita itu kita tidak tahu yang keluar berapa masuk berapa lagi. Dan ada kebutuhan-kebutuhan penting dan zakat di luar kebutuhan pokok, maka yang tepat memperhatikan haul. Bukan seperti zakat profesi. Zakat profesi ini zakat yang saya nilai sebagai zakat yang mengada-ngada di zaman ini belakangan dan Nabi SAW tidak pernah menyariatkan seperti itu. Jadi tetap setahun sekali untuk pengeluaran zakat tadi. Kalau ada yang butuhkan bisa kasih sedekah, tidak mesti dengan zakat. Satu lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tahapan memulai belajar dasar-dasar ilmu agama Islam? Apakah ada skala prioritas ilmu yang harus didahulukan? Prioritasnya pelajari akidah. Dan ibadah yang diperlukan setiap hari seperti sholat, wudhu. Kalau nanti masuk bulan Ramadan ya puasa. Ilmu-ilmu ibadah yang dia butuhkan tiap hari. Itu yang mesti pelajari. Wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Dan nantikan lagi antara Jumat atau Sabtu ini juga ada kajian online. Bisa Anda ikuti untuk mengganti kajian tatap muka langsung di masjid. Nah kondisi yang rawan kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita segera diangkat dari bala, dari bencana. Dan kita terus banyak tobat dan beristighfar. Dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah yang besar ini dari Indonesia, dari negeri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.